Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Wahyu Pratama Putra, bisa dipanggil Dewa. Mungkin ini video pertama kali di channel akun YouTube saya. Yang di video pertama ini saya akan mengapresiasi sebuah karya poster visual dari Surfrider Foundation berdasarkan analisis semiotikanya. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apresiasi desain dan semiotika. Apresiasi desain adalah suatu bentuk atau proses penilaian terhadap sesuatu yang berhubungan tentang karya desain. Dan menurut Albert L. Candler, apresiasi merupakan suatu kegiatan yang mengartikan dan menyadari tentang seluk-beluk karya seni, serta menjadi sensitif mengenai gejala estetik dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut dengan semestinya. Semiotika adalah ilmu atau metode untuk mengkaji suatu tanda, dan berdasarkan objeknya, tanda dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah icon, yang kedua adalah indeks, yang ketiga simbol. Oke, yang pertama, icon. Icon adalah suatu tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Dapat diartikan pula sebagai hubungan antara objek dan tanda tersebut memiliki suatu kemiripan. Yang kedua adalah indeks. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan apa yang diwakilinya disebut juga sebagai tanda bukti. Contohnya adalah asap dan api. Asap adalah penanda adanya api. Dan yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah tanda yang berkaitan dengan penandanya berdasarkan konvensi, peraturan, ataupun perjanjian. Dapat disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati tersebut. Ini saya akan mengapresiasi sebuah karya poster desain dari Surfrider Foundation, di mana karya ini dibuat oleh Robin Andre Gourguignon, seorang seniman yang berasal dari Paris. Surfrider Foundation USA adalah organisasi lingkungan yang berada di Nirlaba AS 051 yang bekerja untuk melindungi dan melestarikan ombak, lautan, dan pantai di dunia. Organisasi ini berfokus untuk menjaga kualitas air, akses pantai, dan tempat pelestarian surfing. Dan karya ini menampilkan seekor penyu yang sudah mati terdampar di tepi pantai. Dalam karya ini kita dapat melihat ada beberapa warna, yaitu warna hijau, coklat muda, dan merah. Dengan kesan vintage yang ada pada karya ini membuat mata kita tertuju langsung pada objek yang ada di tengah, yaitu penyu yang terdampar. Analisis formal. Analisis formal pada karya ini adalah karya ini menggunakan satu jenis font, yaitu font sans serif, di mana font ini digunakan pada judul dan deskripsi teks. Jarak antara gambar dan teks memiliki jarak yang pas sehingga adanya keseimbangan dalam poster ini. Logo yayasan yang disejarkan di sudut kiri bawah, dan penjajaran ini membuat mata kita menelusuri dari berbagai aspek, mulai dari foto, kemudian ke judul, teks, bagian deskripsi teks, lalu ke bagian logo Surfrider berada. Interpretasi. Seekor penyu yang terdampar di tepi pantai dengan tubuh yang menyerupai botol plastik, kemudian mengeluarkan cairan merah seperti darah, dan tubuh yang terlepas dari kepalanya. Maksud dan tujuan dari desain ini adalah ketika sampah plastik itu dimakan oleh seekor penyu, kemudian masuk dalam tubuh penyu, maka plastik itu tidak akan hilang. Jadi plastik itu tetap ada di dalam tubuh penyu, sehingga mengakibatkan seekor penyu itu mati. Penilaian pada karya ini yang bisa saya ambil adalah plastik sekarang ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kosmetik dan produk rumah tangga. Sebagian orang masih sering membuang sampah sembarangan, dan tujuan dari poster ini dibuat sangat brutal untuk menyerang hati nurani manusia. Ketika melihat karya visual ini, bisa tergerak hatinya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Analisis semiotika pada karya ini. Yang pertama adalah icon, di mana ketika kita melihat karya ini, mata kita akan tertuju langsung pada
tubuh seekor penyu yang terpisah dari kepalanya, dan yang menjadi ikon pada karya ini yaitu botol plastik yang menyerupai tubuh penyu kemudian mengeluarkan cairan warna merah seperti darah, karena tanda botol plastik ini memiliki kemiripan dengan objek aslinya, yaitu seekor penyu. Yang kedua adalah indeks. Pada karya visual ini terdapat sebuah kalimat mikroplastik kill the ocean, yang berarti sampah plastik akan membunuh lautan. Yang menjadi sebab akibat pada karya ini adalah seseorang yang sering membuang sampah sembarangan, kemudian menyebar ke seluruh lingkungan dan tertelan oleh kehidupan laut. Setelah itu kembali lagi ke piring kita, dan ini akan menjadikan masalah yang serius untuk kesehatan kita tentunya. Seekor penyu menjadi simbol pada karya ini, di mana seekor penyu sendiri adalah kura-kura laut yang bisa ditemukan di semua lautan di dunia. Walaupun hidupnya berkelana di dalam air, hewan kelas vertebrata ini harus tetap naik ke permukaan untuk mengambil napas. Kenapa saya menggunakan simbol ini seekor penyu? Karena semua orang sepakat bahwa seekor penyu ini adalah hewan lautan yang harus tetap dilestarikan keberadaannya. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.